A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahillazi la yablughu midhatahul qailun wa la yuhsi na'ma'ahul 'addun wa la yu'addi haqqahul mujtahidun. Allazi laysa li sifatihi haddun mahdudun wa la na'tun mawjudun wa la ajalun mamdudun. Khalaqal khalaiqa biqudratihi wa nasara riyaha birahmatihi. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya dan anugerahnya kita mendapat banyak sekali kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kenikmatan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tiada bandingannya dengan kenikmatan yang kita miliki. Karena kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala itu tiada batasnya, tiada bandingannya. Kenikmatan dari yang maha kaya, kenikmatan dari yang maha tidak membutuhkan kepada sesuatu apapun. Oleh karena itu, patut bagi kita senantiasa bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, dengan menguatkan iman dan Islam kita, dan juga mengaplikasikan rasa syukur ini di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salawat serta salam juga tidak lupa marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan juga para sahabatnya. Alhamdulillah, pada bulan Ramadan ini kita telah memasuki bulan Ramadan di hari yang ketujuh. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh rahmat, maghfirah, serta keberkahan. Bulan Ramadan, bulan yang sangat dinanti-nantikan. Dalam ceramah singkat Inspirasi Ramadan kali ini, saya sedikit akan membahas sebuah ayat suci Al-Quran yang berhubungan tentang doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Shadaqallahul aliyyul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa apabila ada hamba-hamba yang bertanya terkait tentang Allah Subhanahu wa taala, maka katakanlah aku itu dekat. Apabila mereka berdoa, apabila mereka memohon, bermunajat, niscaya doa-doa mereka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menjawablah seruan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya jawablah seruanlah, maksudnya lakukanlah, amalkanlah, praktekkanlah doa itu. Dan jangan lupa beriman juga kepadaku, sebagaimana Allah telah berfirman. Kenapa? La'allahum yarshudun, agar mereka semua menjadi orang-orang yang dalam kebenaran. Dalam konteks ayat ini kita bisa memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala itu begitu dekat dengan hamba-hambanya. Kapan saja kita berdoa, maka akan dikabulkan. Itu adalah janji Allah. Shadaqallahul aliyyul azim. Tetapi mungkin terkadang banyak sekali orang-orang yang bingung, yang bertanya. Di antara kita banyak sekali masyarakat bertanya. Misalnya kita mempertanyakan tentang doa yang telah kita lakukan, tentang munajat, apalagi di bulan-bulan Ramadan seperti ini, di hari-hari yang mulia, di malam-malam yang sangat mulia,
berdoa, bermunajat setelah kita melaksanakan kewajiban kita pada siang hari, malam melaksanakan sunnah-sunnahnya juga dan kewajiban sholat serta sunnahnya, disertai dengan doa-doa. Tapi terkadang ada sebagian dari kita bertanya, di dalam ayat Al-Quran dikatakan Allah itu menyuruh kita berdoa akan dikabulkan, tetapi kok doa saya tidak dikabulkan? Jawabannya, kita harus tetap positif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus justru, kenapa doa kita tidak dikabulkan sedangkan janji Allah akan mengabulkan doa hamba-hambanya? Kita harus introspeksi diri kepada diri kita. Kita harus lihat doa itu bagaimana. Kita harus lihat juga syarat-syarat doa itu seperti apa. Misalnya di antara syarat berdoa itu kita harus dalam keadaan bersuci, dalam keadaan sudah berwudu. Ada juga menganjurkan kita harus berdoa itu menghadap ke kiblat. Lalu makanan yang kita makan itu makanan yang halal ataukah tidak? Baju yang kita kenakan ini, baju yang kita dapatkan, yang kita beli dari uang yang halal ataukah tidak? Ini banyak pertanyaan-pertanyaan. Jadi terkadang kita akhirnya negatif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, naudzubillah min dzalik, tanpa kita introspeksi diri. Jadi syarat doa itu banyak. Ada juga yang menyatakan menurut para ulama, jika Anda itu berdoa lalu ternyata doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus tetap positive thinking. Jadi di dalam berdoa, ketika kita introspeksi diri, maka kita akan tahu kenapa sih doa kita tidak dikabulkan. Padahal sekali lagi janji Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman, berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkan doa kalian. Maka itu ketika kita sudah introspeksi diri, lalu kita juga pertanyakan sejauh mana iman Islam kita. Jadi pasti doa mustajab yang kita lakukan dengan yang telah dilakukan oleh Rasulullah, oleh keluarganya dan oleh para sahabatnya dan tabiin itu berbeda. Mereka berdoa langsung diijabah. Misalnya juga seperti kisah-kisah Nabi terdahulu, ya, ketika Nabi Nuh sudah menghadapi banjir, Nabi Nuh berdoa surut, maka airnya surut. Ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun ingin menyeberangi lautan, ketika berdoa surutlah air ini, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memang belum tentu bisa. Ada doa yang mustajab dan ada yang mungkin yang tidak. Kita harus tetap positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan di dalam diri kita, mungkin doa yang kita panjatkan jika dikabulkan tidak ada kemaslahatan buat diri kita. Bisa saja doa itu akan ketika diijabah menjadi bumerang dan itu kembali kepada diri si pendoa. Seperti kita lihat, kita mungkin pernah mendengar bagaimana kisah pada zaman Rasulullah ada seseorang yang ingin didoakan agar dia menjadi kaya raya. Rasulullah lalu mendoakan dia dibeli koin dan orang itu jadi orang kaya raya. Yang tadinya dia berdoa rajin, sholatnya rajin, komunikasi dengan Rasulullah itu rajin, iman Islamnya itu sangat kuat dan mantap. Tapi ketika sudah diberi harta, dia sibuk dengan urusan dunia. Sholatnya udah telat, habis itu udah jarang sholat. Yang tadinya dia bayar zakat, rajin sedekah, udah nggak mau, malas-malasan. Sibuk dengan hartanya. Dia lupa kalau itu didoakan dia jadi seperti itu. Dan akhirnya jadi kufur nikmat yang ada, bukan malah bersyukur. Ya, doanya dikabulkan pengen kaya, jadi orang kaya, malah dia kufur nikmat. Sedekah enggak, bayar zakat tidak. Akhirnya sama Rasulullah diambil lagi, itu disuruh sahabat untuk mengambil koin yang pernah diberikan oleh Rasul. Dan akhirnya ijabah doa setelah dia kaya itu, akhirnya dia kembali jadi miskin lagi. Itu banyak di riwayat-riwayat dijelaskan seperti itu. Berarti apa? Karena memang tidak ada kemaslahatan. Jadi terkadang kita itu berdoa, kita jauh sekali. Mungkin kalau di masa pandemi kita berdoa agar dijauhkan dari corona. Bagi orang yang telah kena agar diberikan kesembuhan.
Tapi ada orang yang berdoa lupa terkait tentang kenikmatan yang ada pada dirinya. Yang dipikirkan di benak dia hanya bagaimana usaha saya sukses, lalu saya berdoa, saya jadi orang kaya. Padahal hal tersebut terkadang tidak ada kemaslahatan untuk dirinya. Kekayaan justru akan menjadi bumerang buat dirinya, sehingga dirinya yang tadi soleh, berada di derajat yang tinggi, menjadi terpuruk, menjadi derajatnya semakin rendah, karena tidak patuh lagi kepada Allah dan Rasulnya. Itu doa. Kita mungkin juga mendengar ada sebuah hadis, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa juga merupakan senjatanya orang-orang mukmin. Doa itu memang sangat, orang terkadang misalnya jika menghadapi sesuatu tidak mampu, ya tinggal berdoa. Nanti seperti misalnya ketika dulu Rasulullah berperang, sedangkan jumlah kaum muslimin dulu sangat sedikit sekali, sangat sedikit, langsung bisa kalah. Tapi Rasulullah berdoa dengan adanya pasukan yang sedikit tapi iman dan Islamnya kuat, rajin ibadahnya, doanya mantap, dikirimkanlah pasukan malaikat sehingga kaum kafirin yang jumlahnya lebih banyak itu bisa dikalahkan. Ini berkat doa, usaha yang disertai dengan keimanan. Makanya dikatakan, ya kan, berdoalah kepadaku, aku akan dikabulkan. Tapi ada syaratnya, bukan berarti tidak ada syarat. Syaratnya yaitu ya harus ya menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala, harus tunduk dan patuh pada perintah Allah dan Rasulnya, dan juga di sana harus menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita menjadi bagian dari orang-orang yang berada di dalam kebenaran. Dan ingat, doa yang harus kita panjatkan, doa yang kita lakukan, kita juga harus mencontoh dari para alim ulama kita. Bagaimana mereka berdoa, bagaimana mereka meminta, bagaimana mereka bermunajat, bagaimana mereka di tengah-tengah doa sambil meneteskan air mata. Jadi doa itu memang terkadang dianggap sesuatu hal yang mudah, tapi jika dilihat banyak syarat-syarat yang sangat banyak, dan semua itu harus kita lengkapi syarat-syaratnya agar doa kita menjadi semakin sempurna. Ada lagi yang menyatakan, ulama ahli tasawuf menyatakan, jika doa kalian tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berpositif thinkinglah, berarti Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai dan menyukai munajat, permohonan kita. Karena orang ketika tidak dikabulkan sesuatu, dia akan memohon terus, diulang-ulang, ya, permohonannya diulang-ulang dengan sambil menangis, ibadahnya akan semakin rajin. Dan itu juga merupakan sebuah cobaan bagi orang yang betul-betul menginginkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di balik itu terkadang kita menginginkan sesuatu tapi Allah memberikan yang lain. Nah, itu kita tidak sadar itu. Jadi kadang kok ini nggak dikabulkan, padahal rezeki dan kenikmatan yang lain itu lebih banyak. Sama seperti misalnya ada orang sakit gigi, dia kesakitan gara-gara sakit gigi. Gara-gara satu sakit dia melupakan kenikmatan Allah yang lain. Tangannya masih sehat, pikirannya masih berjalan normal, masih bisa makan walaupun agak kesakitan. Tapi gara-gara sakit gigi terkadang dia hanya memohon, ya Allah tolong sembuhkanlah. Tapi jika dia melihat berbagai macam kenikmatan yang ada pada dirinya, maka dia akan selalu memohon kepada Allah, ya Allah, syukronillah, walhamdulillahirabbil alamin, karena betapa banyak kenikmatan yang telah Engkau berikan kepada kami, tapi kami hingga detik ini dan mungkin hingga nanti akhir hayat, ya, nyawa kita diambil dan kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mungkin bisa membalas segala kenikmatan dan kebaikan yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Oleh karena itu tugas kita hanyalah rajin beribadah, dan ingat, ibadahnya kita merupakan ibadah seorang yang awam, yang masih butuh bimbingan. Maka selain beribadah harus dibarengi dengan terus mengaji, membaca, dan selalu bergerak menjalani kehidupan ini di bawah bimbingan para alim ulama yang berkompeten, yang profesional, yang faham, yang sanad keilmuannya jelas, yang tidak mudah mengkafirkan, tidak mudah menyesatkan orang, tidak mudah menyudutkan orang, tidak mudah membuli orang, tapi alim ulama yang rahmatan lil alamin. Ada
tariqa an-nahdlatil ulama. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, itu semua kembali kepada diri saya. Jika ada kata yang benar, semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan ini, marilah kita kerjakan hal-hal yang wajib, yang sunnah. Jangan lupa diiringi dengan terus berdoa, mengharap dan bermunajat. Niscaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan insan Ramadhaniyah yang sukses ketika menjelang hari Idul Fitri nanti kita lewati. Amin amin ya rabbal alamin. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.